Bocah itu terhanyut di sungai selama 3 hari 3 malam. Namun dia terjatuh ke dalam air oleh dahan. Ahli pedang dari hilir baru saja membuat pedang yang tiada taranya. Pedang ilahi meniup rambut dan memotong besi seperti lumpur. Sebelum dia bisa bahagia, seorang bayi menangis. Sang master segera membuang pedang suci itu dan berlari menuju sungai. Dia menyebutkan bayi laki-laki tadi untuk berterima kasih kepada guru atas anugerah penyelamatan nyawanya. Anak laki-laki itu segera mengoleskan masker wajah kelas atas kepada tuannya. Ngomong-ngomong, saya memberi guru pembersihan menyeluruh dengan air kencing bayi. Saya merasa sangat senang melihat master anak laki-laki yang lucu. Keterampilan pandai besi ajaibku akhirnya digantikan oleh seseorang. Tak disangka, detik berikutnya bocah itu justru mengangkat sebuah batu besar dengan tangan kosong. Saya memberi tuan itu upacara pemagangan yang murah hati. Sang tuan segera membawa pulang Hercules kecil itu dan membesarkannya. 3 istri memandangi anak laki-laki yang dijemput suaminya. Semua orang sangat menyukainya, dan bahkan bergegas menyusui bayi laki-laki tersebut. Siapa sangka bocah ini mempunyai nafsu makan yang luar biasa. Keluarga benar-benar tidak mampu mendukungnya. Sang master tidak punya pilihan selain menahan rasa sakit, meninggalkan anak laki-laki itu di pegunungan dan hutan yang dalam untuk mengurus dirinya sendiri. Tanpa diduga, sang master baru saja pergi. Saya mendengar auman beruang dan tangisan anak laki-laki. Tuannya benar-benar tidak tahan dan kembali mencari anak laki-laki itu. Ketika dia tiba, dia melihat pemandangan yang luar biasa. Anak laki-laki berbaju hitam itu tidak berani bergerak saat dia menaiki lehernya. Tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya. Beberapa tahun berlalu, sang master mengajarkan semua keterampilan pandai besinya kepada pria itu, dan menamainya Fred. Karena kekuatan alami Fred, raungan sang master seringkali datang dari toko pandai besi. Bertahun-tahun telah berlalu, Fred pun tumbuh menjadi seorang pemuda tampan. Namun anak-anak di desa tidak mau bermain dengannya. Tidak ingin ada anak Lee. Hanya karena Fred selalu tidak tahu apa yang penting. Sering melempar teman lain beberapa meter jauhnya. Hal ini juga membuat setiap orang merasa berbeda. Akibatnya, dia tidak punya satupun teman selama bertahun-tahun. Kecuali babi kecil ini. Fred tidak hanya diberkahi dengan kekuatan supernatural tetapi juga mahir dalam kebinatangan. Babi kecil itu pun menjadi satu-satunya temannya. Orang tua anak laki-laki yang mengalami patah tulang. Terjadi masalah dengan master lagi. Sang master memahami bahwa Fred tidak akan bisa tinggal di sini sama sekali. Jadi Fred diminta keluar dan mencari nafkah. Fred sangat marah sehingga dia meninju rumah itu dengan ringan. Siapa sangka ia akan langsung merobohkan rumahnya sendiri. Jika Anda tidak ingin pergi sekarang, Anda harus pergi. Fred sedang berjalan di hutan hari itu. Namun tanpa sengaja bertemu dengan seorang gadis cantik seperti bunga. Fred jatuh cinta padanya. Gadis itu tiba-tiba terganggu saat buang air besar. Meski panik, dia kabur tanpa memilih jalan. Fred ingin menyusul dan menanyakan nama gadis itu. Tapi dia dihadang oleh seorang prajurit berbaju besi. Baru kemudian dia menyadari bahwa gadis tadi sebenarnya adalah seorang putri. Setelah kembali ke rumah, Fred segera memberitahu tuannya tentang masalah tersebut. Kemudian dia memutuskan untuk pergi dari sini untuk menemukan cinta sejati. Ada kabar Fred akan pergi dari sini. Seluruh desa senang melihatnya pergi. Sebelum berangkat, tuannya memberinya pedang leluhur dan memberitahunya untuk tidak pernah kembali dalam kehidupan ini. Fred ingin memberi pelukan sederhana pada tuannya. Namun merangkul orang biasa bukanlah sebuah berkah. Seluruh desa begitu ketakutan olehnya sehingga mereka berlari pulang dan menutup pintu. Fred pergi ke kota sendirian. Untungnya, babi putih kecil itu tidak membencinya. Pergilah bersamanya. Namun dia belum pernah keluar desa dan tidak tahu di mana letak kotanya. Saat ini, dia tiba-tiba bertemu dengan roh tikus. Roh tikus memberitahunya bahwa kota itu berada tepat di seberang tebing. Fred yang tidak bersalah berlari langsung menuju tebing. Untung saja jatuh di dahan pohon. Jika tidak, perjalanan ini pasti akan mengakibatkan kematian atau cedera. Fred akhirnya menemukan kastil itu. Tapi tentara di kota menghentikannya tepat di luar. Fred ingin berkomunikasi dengan baik. Namun kekuatanku sendiri tidak mengizinkannya. Hanya dengan sedikit penggalian, sebuah lubang besar berhasil digali dari pintu. Hal ini membuat marah para prajurit penjaga. Anak desa pergi ke kota untuk pertama kalinya. Dia mendobrak pintu kastil. Hal ini membuat marah para prajurit yang menjaga mereka. Fred merasa bersalah, hanya ingin melarikan diri. Prajurit itu keluar dengan marah. Bahkan jika Anda memberi Fred 2 mulut besar. Sederhananya menurut Fred, bagaimana masyarakat kota mengungkapkan sambutannya. Dan bahkan menanggapi prajurit itu dan menjatuhkannya dengan 2 mulut. Dia memasuki kota dengan lancar seperti ini. Dan dengan keahliannya yang luar biasa, dia menemukannya. Mendapat pekerjaan mengupas kentang. Si juru masak Mei Mei juga menyukai Fred. Tapi Fred hanya memikirkan sang putri. Dia hanya ingin menyelesaikan pekerjaannya dan bertemu sang putri. Suruh dia menunggu sampai dia selesai memeras apel-apel ini sebelum dia bisa melihat ayah mertuanya. Fred mempercayainya. Tanpa diduga, dia memecahkan pembuat jus karena dia mengerahkan terlalu banyak tenaga. Mei Li mengatakan, jika apel tersebut tidak bisa diperas hingga kering dalam waktu 3 hari, tak satu pun dari mereka memiliki kehidupan yang baik. Fred bilang itu akan memakan waktu 3 hari. Dia bisa melakukannya dalam 10 menit. Fred baru saja menekan. Jus apel mulai muncrat terus-menerus. Mei Mei tertegun oleh operasinya. Ambil saja kalengnya dan ambil. Performa Fred yang luar biasa dengan cepat. Itu mendapat pujian dari Koki. Namun posisi kepala Koki terancam. Dia akan membunuh Fred sekarang. Kakak baik Xiao Baiju melampiaskan amarahnya. Babi putih kecil melakukan ini untuk Fred. Menahan kemarahan Koki. Tepat ketika babi putih kecil itu merasa hidupnya tidak lama lagi. Untungnya, Fred muncul tepat waktu untuk menyelamatkannya. Tapi bagaimana mungkin sang Koki melewatkan hidangan lezat ini?
Aku segera menyusulnya. Fred menggendong Xiao Bai dan secara tidak sengaja datang ke kompetisi. Saat kepala koki menjulurkan kepalanya, dia menekannya ke bawah penutup. Fred melihat sekeliling dan sekali lagi. Saya bertemu putri favorit saya. Sang putri melihat bahwa anak laki-laki konyol itulah yang telah memata-matainya sebelumnya. Dan bahkan memutuskan untuk mempermainkannya. Dia mengatakan di depan umum bahwa dia akan menikah dengannya selama dia memenangkan pertarungan. Tapi Fred diajari untuk bersikap baik kepada orang lain. Bagaimana Anda tahu cara bertarung? Penyihir itu memotong lengan bajunya dengan satu tebasan pedangnya. Sebelum dia bisa pulih, lengan baju lainnya dipotong lagi. Fred harus mengambil ikat pinggangnya dan mundur. Saat ini Mei Li memberitahunya bahwa dia harus berusaha sekuat tenaga. Jika tidak, Anda akan kehilangan nyawa Anda. Saat itulah Fred menunjukkan kekuatannya. Dia dengan lembut mengetuknya dengan pedang leluhurnya. Lalu potong pedang lawan. Penyihir mengira itu adalah masalah kualitas. Kemudian saya menemukan kapak yang membuka langit. Namun dia masih dengan mudah dipotong menjadi dua bagian. Saat ini, sang putri mulai bertingkah nakal. Dia mengedipkan mata pada Fred. Fred terpesona dengan tindakan sang putri. Benamkan diri Anda dalam fantasi sang putri. Benar-benar melupakan bahaya di sekitarku. Pangeran di samping juga memanfaatkan kesempatan itu untuk mengeluarkan perintah pemenggalan kepala. Tepat ketika semua orang menghela nafas, seekor belalang muncul di sebelah Fred, dan menunjukkan padanya beberapa tinju belalang. Fred jelas menghafal semua gerakannya. Tepat ketika penyihir itu hendak dipenggal, dia memblokir serangan fatal ini dengan tangan kosong dan pedangnya sendiri. Lalu dia meninju penyihir itu ke tanah. Namun tidak mudah membuat sang putri menikah dengannya seperti ini. Lily memikirkan ide bagus untuk membiarkan Fred mati. Selama Fred bisa menemukan Lord of the Rings di Pulau Naga, dia setuju untuk menikah dengannya. Tanpa diduga, Fred setuju tanpa ragu-ragu. Sebelum berangkat, Mei Li memberinya 2 kue besar. Lagi pula, Anda tidak bisa mati sebagai hantu kelaparan. Dengan cara ini, Fred memulai perjalanan berburu harta karun. Pria mencari mahar di antara tumpukan emas. Dia tidak tahu bahwa naga jahat di belakangnya telah dibangunkan olehnya. Melihat naga jahat mencoba memakannya, dia akhirnya menemukan cincin ajaib dari sepasang putri. Lord of the Rings mengenali pemiliknya dan mengaktifkan sihir secara instan. Dia langsung membuat naga jahat di belakangnya pingsan. Saat Fred hendak pergi, dan tanpa diduga ditemukan telur naga di dalam gua. Dia mengambil telur naga itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pemandangan ini sudah terlihat oleh mata-mata di luar gua. Mata-mata itu mengambil merpati komunikasi dan segera melapor ke penyihir di kota. Ketika sang penyihir mendengar hal itu, dia segera memerintahkan Fred untuk dibunuh. Mereka menipu Fred ke sebuah kedai minuman. Kemudian dia siap membunuh Fred. Beberapa orang minum hingga mabuk berat. Ketika mata-mata itu terbangun, dia melihat batu besar di atas kepalanya. Bersiaplah untuk melepaskan ikatan Fred dan membunuhnya. Fred juga kebetulan terbangun saat ini. Dia sangat ingin membantu orang lain dan segera melangkah maju untuk membantu. Tapi dia mendorong mata-mata itu ke tempat tidur. Hasilnya bisa dibayangkan. Mata-mata itu tertimpa batu seperti ini. Baru saja dalam perjalanan kembali, Wisaya muncul lagi. Dia mengatakan dia akan kembali dengan kemenangan bersama Fred. Namun saat Fred meminum air dari mata air yang manis, penyihir itu mengeluarkan tombak. Dia melemparkannya langsung ke Fred. Pada saat kritis ini, adik laki-laki Fred, babi putih kecil, muncul tepat pada waktunya. Menggunakan tubuhnya untuk memblokir serangan fatal ini. Menyaksikan temanku babi putih kecil mati di pelukannya, Fred menangis seperti anak berusia 200 bulan. Dan membangun batu nisan besar untuk babi kecil itu. Fred berhasil membawa kembali Lord of the Rings. Sang putri hanya bisa dengan enggan menikahi anak laki-laki ini. Si cantik hanya bisa melihat mereka berdua dengan putus asa. Tapi di tempat pernikahan, babi putih kecil itu secara ajaib hidup kembali. Dan memberitahu Fred tentang niat jahat sang putri. Melihat konspirasi terungkap, sang putri hanya bisa pergi dengan marah. Siapa sangka itu demi menyelamatkan sang putri, Fred. Dia benar-benar mengeluarkan telur naga itu lagi. Saat ini, telur naga pecah pada waktu yang tidak tepat. Seekor bayi naga menetas darinya. Namun sang putri tetap tidak mau menikah dengannya. Dia sebenarnya mengucapkan kata-kata buruk padanya di depan semua orang. Sebut saja dia idiot yang tidak berguna. Segera mulai bertarung dengannya demi bayi naga. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar auman naga jahat di luar pintu. Setelah pintu baja dibuka, sosok naga jahat perlahan masuk. Namun, ketika naga jahat itu menunjukkan wujud aslinya, hanya ada sedikit saja. Melihat naga jahat yang panjangnya kurang dari 1 meter, sang putri mulai tertawa melihat kemunculan naga jahat itu. Tapi dia harus segera membayar atas amukannya. Naga jahat itu membuka mulutnya dan memuntahkan bola api. Sang putri langsung dibakar menjadi minuman bersoda. Si cantik tahu tujuan perjalanan naga itu. Dia berjalan perlahan menuju Fred, menarik keluar bayi naga dari selangkangannya. Melihat bayi naga yang menetas, ekspresi Long Ma langsung melembut. Akhirnya, dia membawa bayi naga itu dan pergi. Setelah kejadian ini, Fred akhirnya memahami ketulusan Beauty terhadapnya. Akhirnya, Fred akhirnya menemukan cinta sejatinya. Jalani hidup bahagia dengan keindahan tanpa rasa malu atau malu.